Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali Bapak Ibu, malam ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam Zoom meeting webinar panen emas. Pasti sudah nggak sabar ini ya, mau belajar tentang panen. Jadi kalau selama ini ada namanya panen pertanian, ya kan, panen perkebunan, sekarang musim panen durian. Nah, malam ini kita akan belajar rahasia yang selama ini belum pernah orang share di tempat umum ilmu ini. Ini murni ilmu aplikatif, ya, ilmu rahasia. Jadi karena rahasia, jadi Bapak Ibu wajib praktek, ya, wajib praktek karena sebenarnya inilah alasan dibalik kenapa orang-orang kaya di luar sana sudah nggak lagi bekerja, nggak lagi apa ya, mohon maaf ya, pinjol, nggak lagi pinjem sana pinjem sini, ya. Kita akan bongkar semua untuk Bapak Ibu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu semua yang bisa hadir malam ini, ya. Jadi pastikan dicatat, ya, dicatat, diresapi, ada pertanyaan langsung nanti ditulis di chat. Dan untuk webinar malam ini saya rekam sengaja, jadi nanti Bapak Ibu bisa berulang untuk mengingatnya ya, ataupun mengulang-ulang lagi kemarin tuh apa ya yang disampaikan oleh Pak Rozi gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya sampaikan dahulu tentang kita malam hari ini ya. Kita akan belajar 1,5 jam ke depan ya tentang panen emas. Di sini murni pure, semuanya aplikatif, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya webinar kita panen emas ini kita bagi dalam 4 sesi, ya, 4 episode. Episode pertama adalah malam hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup-grup yang sudah dibuat oleh teman-teman semua, pastikan masih stay di sana karena masih ada nanti episode kedua, bahas lebih dalam lagi, ya, dengan pemateri yang lebih dahsyat ya dari saya. Terus nanti episode ketiga ada lagi, episode keempat ada lagi. Jadi setiap minggu kita akan belajar Bapak Ibu, ya. Tapi khusus untuk malam ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana pondasi dasarnya, ya, pondasi dasarnya agar kita bisa panen emas sehingga kita bisa panen cuan. Oke? Baik, Bapak Ibu, sebelum ke materi saya akan sapa dulu ya. Beberapa yang sudah bergabung. Oh, tadi sudah disapa Mas Fahria. Alhamdulillah ini ada berapa ribu orang? 458.000 orang. Dahsyat ya. Karena nanti kalau udah di-live-kan di YouTube, insya Allah lebih banyak lagi. Oke, sebelum ke materi, boleh tes suara? Suara saya jelas, Bapak Ibu? Boleh di komen ya. Jelas? Oke, sip. Oke, karena waktu sudah jam 8, saya akan mulai ke materi. Jadi nanti materi kita adalah Bapak Ibu langsung ada tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi pastikan untuk bertanya ya, karena kalau kita nggak paham terus nggak bertanya ya nanti kita akan jadi penasaran gitu. Oke, saya akan share materi kita malam hari ini. Baik, sebelum saya jelaskan, eh, kebaca ya Bapak Ibu presentasi yang ada di depan, kelihatan? Kalau kelihatan kita langsung lanjut. Boleh ketik kebaca, sip. Oke, saya lanjut. Baik, Bapak Ibu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya kita ada 4 episode. Jadi pastikan stay tune di dalam grup-grup yang sudah Bapak Ibu ikuti, karena materinya nggak berhenti di sini. Kita ada pembinaan, ada proses bagaimana Bapak Ibu bisa sampai di tahap panen cuan. Jadi ini nggak simsalabim, bener ya? Nggak simsalabim, bener-bener nanti ada tahapan-tahapan yang harus wajib diikuti. Nah, di episode-episode nanti kita akan belajar bertani emas ala makna rezeki, kemudian resolusi keuangan dengan emas, kemudian emaskan impianmu,
dinari duniamu, dan cara emas agar hutang lunas. Ya, nanti ada pematerinya masing-masing. Nah, malam hari ini saya akan berbagi rahasia kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita menjadi seorang petani emas. Pernah nggak kebayang kita itu sejauh ini hidup kita kenapa sih masih belum jauh lebih baik dari yang kemarin? Atau jangan-jangan strategi kita yang belum pas nih? Nah, malam hari ini akan saya bongkar. Ya, oke. Nah, sebelum ke materi inti, Bapak Ibu, saya akan jelaskan bahwasannya ada 3 hal yang tidak bisa didapatkan sekaligus oleh semua orang, ya, kecuali sekian persen orang. Ayo, ada yang bisa tahu? Boleh ketik di komen. Sebelum ini biar kita interaktif ya. Oke, belum ada yang tahu? Waktu. Tepat sekali. Yang pertama adalah waktu, ya. Yang kedua uang, dan yang ketiga adalah kesehatan, ya. Betul sekali tadi Bapak, siapa yang betul tadi kita kasih MR Gold. Yang pertama Irma, ya, yang kedua harta, uang, surya, yang ketiga Yeti, kesehatan. Oke, 3 orang mendapatkan MR Gold 0,025. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak dengan baik dan mencatat. Oke, kenapa saya jelaskan 3 hal ini tidak akan pernah bisa didapatkan oleh kebanyakan orang? Saya bilang kebanyakan orang ya. Tidak bisa didapatkan sekaligus adalah waktu, uang, kesehatan. Berapa banyak dari kita punya waktu tapi tak punya uang. Kadang juga sehatnya juga ala kadarnya begitu. Punya uang, kadang juga waktu buat keluarga tak ada, ya kan? Terus kesehatan kadang juga karena jarang olahraga, baru jalan berapa meter kita sudah ngos-ngosan. Punya kesehatan, kadang tak punya uang dan tak punya waktu. Ya, jadi ada 3 hal sebagian orang, tapi ada juga loh mereka yang sudah berhasil mendapatkan ketiganya gitu. Nah, seringkali dari kita tidak bisa mendapatkan ketiganya sekaligus, Bapak Ibu. Ya, dan kabar baiknya adalah emas bisa. Ya, kenapa Pak emas bisa? Karena topik kita malam ini panen emas. Jadi saya akan fokus ke emas gitu. Jadi kabar baiknya emas bisa Bapak Ibu. Kok bisa sih Pak? Apakah emas bisa mendekatkan saya dengan keluarga? Ya, dengan adanya passive income, ya, financial freedom itu kan impian semua orang, ya. Kenyataannya kesalahan kebanyakan orang adalah mereka tidak tahu caranya. Ya, tidak tahu caranya sehingga seringkala itu tidak tepat dalam manajemen keuangannya. Ya, jadi malam ini kita bedah detail tidak tepatnya saya di mana. Saya sudah umur 60 tahun, Pak. Udah umur 50 tahun, Pak. Tapi masih gini-gini aja. Apakah saya masih bisa untuk mempraktekkan ilmu panen emas ini? Yes, Anda masih bisa. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, selanjutnya apa? Kenapa saya mulainya dari emas? Ya, kenapa Pak emas bisa sekaligus 3 hal tadi, Pak? Ya, kenapa kita harus menyimpan dalam bentuk emas, Pak? Agar supaya bisa menggabungkan ketiga hal tadi, waktu, kesehatan, ya, dan uang. Ya, yang pertama adalah emas itu melindungi semua nilai aset kita. Ya, karena apa? Emas bukan sesuatu yang bisa langsung dicetak banyak. Ya, emas itu harus ditambang, Bapak Ibu. Proses nambang kalau kita tahu itu melibatkan banyak pasir yang harus dikeruk, ya, melibatkan bom untuk meledakkan tanah-tanah itu sehingga dikeruk, kemudian diayak menjadi sebuah emas. Itulah kenapa emas satu hal yang tidak bisa apa ibaratnya dicetak, dia harus ditambang. Dan kalau ditambang itu pasti habis. Ketika suplainya terbatas, maksudnya apa suplai terbatas? Kecepatan orang membutuhkan emas dibanding dengan suplainya lebih cepat kecepatan orang membutuhkan, maka itulah yang bikin emas terus naik, Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan kita sudah di rel yang tepat. Emas, pertama karena melindungi aset, yang kedua memberikan passive income.
Opo iyo Pak, bisa, bisa, ya, bisa. Makanya malam ini kita akan belajar. Memberikan pasif income, cara piye. Nah, nanti kita bahas, ya. Yang ketiga, emas tidak bisa dipalsukan. Ini, ya, emas tidak bisa dipalsukan. Jadi kita menjaga Bapak Ibu agar on the track, ya, tidak silau dengan alat-alat simpan yang tidak tepat. Ya, nanti kita jelaskan kenapa sih Pak harus emas, ya. Emas tidak bisa dipalsukan, kemudian liquid ini yang tidak dimiliki oleh alat instrumen investasi apapun. Liquidnya ini mudah dicairkan. Berapa banyak di kondisi COVID aja kita belajar kemarin, 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun terakhir bayangkan berapa banyak hotel dijual, berapa banyak rumah dijual, tapi pembelinya tak ada, ya. Tapi berapa banyak orang punya emas, butuh uang, langsung liquid. Kenapa? Semua toko emas mau, semua orang mau karena suplainya memang terbatas, ya. Jadi jangan salah lagi, jangan salah lagi. Harus tepat, maaf saya harus disiplin kata. Harus tepat menyimpan aset, yaitu dalam bentuk emas. Kita sudah satu frekuensi ini ya. Oke, selanjutnya saya akan meng-share kepada Anda ini rahasia kita belajar malam hari ini ya. Jadi tips mudah bagi Anda seorang pemula memiliki 1 kilo emas pertama untuk pemula. Makanya kenapa saya tulis pemula? Kenapa? Karena bisa diikuti ya, bisa diikuti. Sebelum ke materi, saya akan langsung menjelaskan alasan di balik saya menceritakan ilmu ini. Oke, saya akan ceritakan begini. Satu waktu ya. Jadi ilmu ini pure murni di-share untuk Bapak Ibu biar bisa dipraktekkan. Jadi saya punya seorang teman ya, dia seorang investor ya. Dia saat ini itu punya kurang lebih 12 kilo emas ya. Kita sharing ini. Ini real orangnya ada ya, punya emas 12 kilo. 12 kilo inilah yang menjadikan dia bisa mendapatkan pasif income tiap bulan. Yang dimana dari situnya itu bisa membiayai semua kebutuhan hidup dia, ganti mobil, kemudian juga gaya hidup, jalan-jalan, buka bisnis, 100% dari emas. Sampai detik ini orangnya hanya hidup dari emas. Tiap tahun bikin bisnis, bisnisnya nggak berhasil, it's okay, karena tahun depannya dikasih modal lagi sama emas. Ya, begitu terus. Jadi ilmu ini yang mau kita pelajari hari ini. Ya, nah tipsnya bagaimana? Kok bisa dia punya emas 1 kilo? Jadi dia ini setiap tahun Bapak Ibu, setiap tahun dari 12 kilo yang dia punya emas, itu dia ambil sebesar 10% saja. Dia bukan, mohon maaf ya, menghambur-hamburkan uangnya, tapi dia hanya mengambil 10%-nya saja dari emas yang dia punya setiap tahun. 12 kilo dia ambil Bapak Ibu 1,2 kilo. 1,2 kilo hari ini kalau kita rupiahkan berapa Bapak Ibu? 1,2 miliar. 1,2 miliar dirupiahkan per bulan berarti dia diberikan oleh emas uang sebesar 100 juta, silahkan entekno, habisin, terserah mau dipakai untuk apa. Ya, maka kenapa dengan emas inilah itu bisa memenuhi semua kebutuhan dia. Ya artinya tanpa kerja, tanpa berbisnis, misal ya dia bisnisnya semua nggak bagus, itu tetap dia tiap tahun akan diberikan 10%-nya ini, suka tidak suka. Ya, catat, suka tidak suka, kita akan mendapatkan ini 10% minim dari kenaikan emas setiap tahunnya. Ya, jadi dia hanya menikmati kenaikan emas ini. Satu waktu dia pernah jadi dia punya saudara, saudaranya ini kekeh bahwasannya alat simpan yang tepat itu adalah dalam bentuk deposito. Ini saya akan luruskan ya. Dia kekeh, saya lebih percaya deposito, soalnya bank. Oke, yuk kita coba ya. Saya nyimpan di bank 1 miliar, kamu nyimpan dalam bentuk emas 1 kilo, kita lihat tahun depan. Nah,
Ini akhirnya Bapak Ibu. Setahun kemudian, 1 year later, yang deposito tadi ditanya, kamu dapat berapa dari deposito dengan uang 1 miliarmu? Saya dapat 48 juta. Artinya setiap bulan saya dapat kurang lebih 4%. Ya, 4% dari deposito uang dia di bank. Padahal Bapak Ibu kalau tahu 48 juta itu sebenarnya inflasi yang terjadi di negara itu, di negara Indonesia di tahun itu sebesar berapa? Ya kurang lebih 4%. Jadi sebenarnya bank memberikan Anda deposito itu sebenarnya cashback, ibaratnya uh, buat menenangkan hati Anda, ya, buat menenangkan hati Anda dengan memberikan 4% selisih kenaikan inflasi yang 4% tadi. Biar apa? Aset Anda terus nggak diambil di bank. Oke, lanjut ke cerita tadi ya. Jadi singkat cerita, dia sama kakaknya tadi lebih percaya ke bank, menyimpan 1 miliar, berharap deposito, setelah setahun dia dapat 48 juta atau 4 juta per bulan. Nah, sebaliknya, teman saya tadi, yang 1 kilo dia simpan, karena saat dia beli, anggap saat itu 1 juta. Jadi dia juga beli senilai 1 miliar emas saat itu. Dijuallah emas ini, gelonggongan 10 seutuhnya 1 kilo. Dijual semua, ya. Nah, ketika dijual semua, uang yang dia terima itu melebihi dari 1 miliar. Ibaratnya tadi kakaknya dia dapat 1 miliar 48 juta dengan deposito, sudah dipotong A, B, C. Sebaliknya dia, uang 1 miliar itu dia jual 100%, itu menjadi 1 miliar 113 juta. 1 miliar 130 juta. Karena saat itu kenaikan emas adalah 13%. Orang harus ditunjukkan begitu baru percaya. Ini kisah nyata ya, saya nggak bikin cerita di mana gitu. Ini kisah nyata real ada, ya. Jadi singkat cerita, ya kakaknya terbelalak dengan bagaimana uang yang sama 1 miliar, satu ditaruh bank dengan deposito, dia hanya mendapatkan bagi hasil sebanyak 48 juta atau 4 juta per bulan, ya, atau senilai yang 4% kurang lebih. 4% dari 1 miliar adalah 4 juta. Sedangkan yang satunya itu mendapatkan selisih dari 1 miliarnya 130 juta. Yuk kita kurangi. 130 juta dikurangi 48 juta. Artinya orang ini tadi masih dapat selisih kurang lebih berapa? Kurang lebih 130 dikurangi 48. Ya kurang lebih sekitar 82 juta. Ya selisihnya. Kebayang ya, hampir 3 kali lipat. Ya, hampir 3 kali lipat. Jadi ini alasan dibalik saya ingin menceritakan strategi ini. Bahwasanya teman-teman semua harus on the track, ini jalan yang benar. Harus diikuti dari step pertama. Oke, lanjut ke materi sekarang. Tadi kita sudah kebuka ya wawasan bagaimana uang yang sama, 1 miliar, 1 miliar dibelikan emas. Diuji setahun kemudian, sama-sama dites deposito, dites di emas, selisihnya bisa 3 kali lipat ketika dijual all in. Ya, nah sekarang gimana Pak caranya? Saya kan masih nol, sedangkan orang yang Bapak ceritakan sudah 12 kilo. Terus apa saya bisa mengikuti? Bisa, ya, bisa banget. Oke, boleh komen kalau memang ini materinya bagus ya. Jadi saya bisa lanjut lagi. Sambil pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab ya. Saya biar jelasin dulu all in-nya dulu. Oke, saya lanjut. Bagus banget materinya. Oke, siap. Saya akan lanjut, Mas Fahri. Terus Pak, saya pengen Pak, seperti yang Bapak ceritain tadi. Bagaimana cara saya biar bisa punya 1 kilo Pak? Sekarang saya nggak punya apa-apa. Modal saya nol, tapi saya punya semangat bisa mencapai itu. Bisa nggak Pak? Bisa. Kita akan tunjukkan jalan tercepatnya sesuai yang diajarin kepada saya. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, buatlah tangga pencapaian. Ini penting banget. Pak, tangga pencapaian itu apa, Pak? Pernahkah Anda
Dari kelas 1 SD, naik kelas 2, naik kelas 3, kelas 5, kuliah, S1, S2, dan seterusnya. Nah, tangga pencapaian Anda buat dari nol, karena posisi Anda nol, karena ini untuk pemula. Pak, posisi saya sekarang, emas saya nol. Ya, jangan pernah anggap lagi aset Anda yang berupa uang, itu bukan aset. Ya, itu uang kertas, disobek nilainya hilang. Ya, jadi buat tangga pencapaian dari nol, posisi Anda sekarang nol ya, saya nggak akan kasih Anda nilai 10 dan seterusnya. Tangga pencapaian itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, nol itu maksudnya 0 gram. Anda tidak punya apa-apa. Ya, emas nggak punya. Selain misalnya kalau ibu-ibu, saya punya emas, itu maksudnya suami saya, Mas Budi, ya, Mas Fahri, dan seterusnya. Yang nggak bisa Anda jual ya, karena itu udah suami Anda. Ya, jadi buat tangga pencapaian itu Anda buat dari mulai 0, 1 gram, naik lagi 5 gram, naik lagi 10 gram. Setelah 10 gram gimana Pak? Naikkan ke 50 gram, bikin lagi 100 gram, jadi habis 50. Jadi kadang gini, 1, 0, 1 gram, 5 gram, silakan dicatat ya. 0, 1, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 500 gram, 1 kilo. Ya, tangganya jelas nih. Silahkan, boleh diketik di komen 0, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Disinilah goal yang pengen Anda capai. Anda posisinya di bawah, ini goal yang pengen Anda capai. Apalagi kalau Anda sudah belajar ilmu money rezeki, ada ilmu LOP ya. Tulis dulu, tulis. Ini saya posisi di sini nih, ya. Kalau saya sudah punya gimana Pak? Anda tinggal coret. Oh, saya sudah di sini. Kenapa Pak buat tangga pencapaian? Karena kata dia ini mutlak. Dengan tangga pencapaian, Anda fokus on the track. Berapa yang pengen Anda capai untuk mencapai angka minimum? Kenapa sih Pak harus 1 kilo? Nanti saya jelasin. Kenapa sih harus 1 kilo? Tapi yang pasti buat dulu tangga pencapaian ya. Jadi ini tipsnya, buat tangga pencapaian. Dengan tangga pencapaian Anda akan fokus on the track. Oh, saya masih posisi di sini. Ibaratnya Anda sekolah, saya masih kelas 1, saya masih kelas 2, saya masih kelas 5, saya sudah kelas SMK, SMA, saya sudah kuliah dan seterusnya. Kalau sudah kuliah, what next? Nah, itu nanti kelasnya berbeda. Sekarang kita belajar entry level yang paling dasar dulu. Ya, karena ini sangat penting. Terus setelah buat tangga pencapaian, apa Pak? Berikutnya. Nah, ini yang tidak mudah bagi sebagian orang. Yang kedua, pindahkan. Nah, ini dia nih. Pindahkan semua aset Anda yang tidak produktif menjadi emas. Maksudnya piye, Pak? Maksudnya gini, Anda punya tanah. Ya, memang properti diadu sama emas menang properti. Ya, udah lumrah, semua orang tahu sama tempe bahwasannya properti selalu lebih tinggi dari emas. Tapi ingat rumus tadi, ketika Anda butuh uang, tidak gampang Pak nyari orang yang punya uang sebesar itu sekaligus. Bahkan sekarang ekonomi sudah membaik, nggak gampang Pak jualnya. Ya, posting di OLX, jual di rumah.com, tawarin ke tetangga, sudah diskon 50%, nggak gampang. Ya, dari mana duitnya? Kan begitu kata orang-orang ya. Jadi pindahkan semua aset Anda agar Anda siap di posisi nanti nggak nyaman ya, menjadi aset produktif yaitu emas. Jadi ibaratnya gini, fokuskan semua energi Anda, energi aset Anda kepada tujuan 1 kilo. Karena kan Anda pengen financial freedom. Anda pengen menikmati selisih kenaikan yang kita bisa dapatkan dari emas itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, saya lanjut. Setelah memindahkan aset gimana Pak? Maksudnya gimana aset ini? Anda punya 5 mobil, 4 nggak kepake, jual. Langsung ganti emas. Ya, itu. Anda punya 2 rumah, 1 rumah kurang produktif. Ya, Anda kontrakkan atau gimana, kurang produktif, Anda bisa jual, ganti emas. Anda pengen menikmati kan kenaikannya dari emas. Terus kemudian, tips berikutnya, selain aset, ya, selain aset,
jual barang pribadi Anda yang tidak terpakai menjadi emas. Maksudnya piye, Pak? Jadi gini, percayalah sama saya ya. Percaya sama saya bahwasannya saat ini kalau Anda cek di rumah Anda, kiri, kanan, depan, dari depan pintu masuk rumah sampai di dapur, berapa banyak sebenarnya itu emas dalam bentuk lain. Maksud saya apa? Anda ini sebenarnya punya emas loh. Jadi bohong besar. Anda tidak jujur kalau bilang ke saya, Pak, saya nggak punya emas. Punya. Apa? Itu bentuk panci. Kenapa panci sampai 5? Anda jual 4. Itu kipas angin ada 5. Padahal sebenarnya Anda butuhnya cuma 2. Apalagi handphone. Pak, saya punya 4. Itu juga sebenarnya emas dalam bentuk apa? Aset yang terus nilainya turun. Maksudnya apa? Saya akan mengedukasi Anda ganti semuanya dalam bentuk emas. Karena apa? Anda kan masih entry level. Kelas Anda masih terus pengen naik nih, terus bisa sampai kuliah 1 kilo pertama. Ya, jadi Anda coba nanti ibaratnya menghisap diri Anda. Apa istilahnya ya? Mendata semua barang-barang di rumah Anda yang tidak berguna, bukan tidak berguna, tidak dipakai 3 sampai 6 bulan terakhir, itu sebenarnya emas. Emas yang terus menyusut. Karena apa? Anda lebih cinta dengan bentuknya yang sekarang. Padahal kalau Anda mau mengikuti saya, jual semua, ganti emas. Ya, ganti emas. Saya akan mengajarkan basicnya dulu ya, basic dulu. Jadi Anda nanti setelah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, cek di rumah. Oh, saya punya kebun anggur. Ternyata nggak produktif. Foto, upload di marketplace, upload di OLX, bikin katalog, pre-love, kirim ke grup-grup. Saya mau jual nih, gitu ya. Saya mau jual sudah nggak butuh harga diskon, beli 1 gratis 1, beli 1 dapat 1 misalnya. Tujuannya apa? 1 kilo ini, ya. Anda ingat acuan Anda adalah tangga pencapaian, lalu kemudian do it, do it now dengan cara mendata apa saja barang-barang yang tidak produktif di rumah, ya. Oke, saya lanjut lagi. Jual barang pribadi Anda. Jangan jual barang pribadi teman Anda. Ingat, jangan ya. Nanti ada sepeda tetangga dijual. Jangan demi mencapai sekilo. Enggak, Anda fokus dengan diri Anda. Ya, misalnya, Pak, saya punya hijab. Banyak, Pak. Khususnya, mohon maaf ibu-ibu ya, baju-baju itu dibikin katalog, Bu. Cara menjual paling cepat, saya share di sini adalah bikin katalog. Anda foto, masukin dalam satu file, di situ orang bisa milih. Saya pilih ini, saya pilih ini, pilih ini, pilih ini. Gitu. Jadi itu begitu laku, langsung jadikan emas. Laku, jadikan emas. Karena apa? Selama belum sekilo, don't stop. Do it. Gitu. Pakai kacamata kuda. Ya, saya pokoknya sekilo, sekilo, sekilo. Ya, jangan pernah jual lemah Anda, karena nggak laku. Oke? Oke, saya lanjut. Kemudian rutin beli emas dari hasil bisnis atau gaji, ya. Jadi kalau Anda saat ini, Pak, sumur saya saat ini baru 1. Maksudnya gimana, Pak, sumur? Bapak kan penghasilannya dari gaji aja. Nah, itu 1 sumur. Pak, dari bisnis 2 sumur. Sudah gaji plus bisnis. Bisnisnya ada 4, berarti 4 sumur. Ya. Kalau Pak nggak punya sumur, ya udah nebeng ke sumur orang berarti, ya. Nah, jadi rutin beli emas dari hasil bisnis atau gaji. Jadi kalau seandainya saat ini, selain yang tadi saya ajarkan, jual aset, jual semua barang pribadi yang nggak kepake. Kalau perlu rumah itu kosong, selain yang benar-benar Anda butuhkan. Coba nanti pelajari bagaimana belajar dari seorang pakar merapikan rumah ya, namanya Mario Kondo kalau nggak salah. Itu Anda bisa lihat mana barang-barang yang nggak kepake 6 bulan, itu adalah emas Anda dalam bentuk lain yang nilainya nyusut terus, ya. Itu. Jadi rubah kebiasaan Anda, hilangkan lagi beli barang atas dasar lucu, gemes, gemoy, apalagi ya. Jangan ada begitu lagi. Oke, saya lanjut. Rutin beli emas dari hasil bisnis atau gaji. Selanjutnya, ini dia. Anda wajib hukumnya. Kenapa sih Pak harus wajib? Ya karena ini komitmen Anda. Sewa safe deposit box.
Nah, ini kebanyakan orang nggak gampang di sini. Pak, ngapain saya sewa begituan? Nggak ada isinya. Eh, nanti dulu. Kalau Anda sudah nyediain rumahnya, datang tuh penghuni-penghuninya. Siapa? Emas. Ya, Pak, mahal. Tenang dulu, mana rezeki ada. Jasa penyewaan safe deposit box, tenang aja. Jadi, saya kasih tahu ya, sewa safe deposit box itu biayanya saat ini saya akan jabarkan itu di Bank BUMN, saya sebut langsung aja BCA dan Bank Mandiri ya, itu 900.000 biaya sewa safe deposit box-nya, plus masih ada biaya lagi Bapak Ibu di situ. Biayanya adalah minimum deposit 10 juta. Maka skip, karena Pak, mending saya beliin emas daripada saya beliin sewain safe deposit box. Nanti dulu. Yang berikutnya ada BCA 1,3 juta. Ada lagi yang lebih murah, yakni sewa safe deposit box di Magnet Rezeki. Ada. Biayanya gimana, Pak? Murah, terjangkau. Nanti deh saya kasih tahu harganya. Pokoknya di bawah 500.000. Ya. Pak, ada minimum harus jaminan gitu nggak? Nggak ada. Jadi tenang aja. Dengan adanya safe deposit box, itu komitmen pertama Anda untuk Bismillah 1 kilo pertama saya mulai dari sini, gitu ya. Jadi sewa safe deposit box, kenapa Pak? Menghindari Anda yang suka gatel. Dikit-dikit, aduh, tengok nih tabungan, ada nih 2 dinar, ada nih 20 gram, 50 gram, jual lah, gitu. Terus ada barang bagus, kayaknya lucu, jual, apalagi ya, menghindari Anda tergoda untuk menjual. Jadi safe deposit box inilah alat bantu Anda mencapai sekilo tadi. Ya, sekilo. Kenapa sih Pak sekilo? Kok nggak 10 kilo? Ini tahapan pertama yang harus Anda capai. Karena saya tadi belum share. Maksud dari tangga pencapaian adalah emas akan memanggil teman-temannya sesuai tahapan-tahapan. Maksudnya gimana sih Pak? Kalau Anda sudah melewati fase pertama 10 gram, maka fase kedua 100 gram itu lebih mudah. Fase ketiga 1 kilo. Setelah bermain sekilo, sudah nggak lagi mikirin 1 gram, 2 gram, sudah mikirin habis sekilo, 5 kilo, 10 kilo. Setelah 10 kilo, Pak, berapa? 50 kilo. Setelah 50, 100 kilo. Nah, itu memang tahapannya gitu. Sudah nggak ngomong lagi gram, kilo. Makanya kenapa saya paksa Anda sekilo pertama. Karena dengan sekilo pertama, itu lebih dari cukup untuk Anda gaya hidup tinggal di Gunung Kidul, tinggal di Depok, tinggal di mana? Bandung, ya, karena dengan 1 kilo Anda bisa ambil tiap tahunnya 10% sebanyak 120 gram atau senilai 120 juta. Anggap per gramnya 1 juta. Itu kan lebih dari cukup hidup di Bandung mungkin dengan biaya hidup per bulan 10 juta. Nah, ini kenapa saya bikin sekilo? Karena standarnya untuk di Indonesia, misalnya untuk gaya hidup makan apa namanya nasi Padang, itu cukup. Ya, kalau Pak lebih dari itu gimana? Kebutuhan hidup naikkan, tapi bertahap. Ya, kita bahas untuk pemula dulu. Sewa safe deposit box. Nah, ini cari seringan mungkin yang biaya sewanya. Ya, karena kebetulan di Mandiri Rezeki itu biayanya sangat terjangkau. Pak, gimana caranya saya sewa ini? Nah, nanti Anda tanyakan di grup di mana Anda mendapatkan informasi ini. Oke, saya lanjut. Berikutnya apa, Pak? Nah, ini dia. Saya akan menjabarkan lebih detail lagi tentang cara mendapatkan passive income dari emas. Silakan dicatat. Yang pertama, Anda harus komit kepada diri Anda. Bismillah, saya yakin optimis bisa mencapai 1 kilo pertama saya di tahun berapa. Ya, Anda harus bikin. Misalnya nih, Pak, beri waktu saya 2 tahun untuk 1 kilo pertama saya, misalnya gitu. Saya optimis bisa 1 tahun. Saya yakin optimis bisa besok, Pak, karena sudah ada yang beli tanah saya. Langsung saya ganti emas. Cakep. Ya. Jadi sudah no time for ecek-ecek. Fokus aja 1 kilo. Ya. Gimana? 1 kilo. Balik ya, 1 kilo. Oke. Rutin simpan sampai emas fisik Anda tercapai minimal 1 kilo. Yang kedua, masa simpan minimal 1 tahun. Jadi gini, Pak, apakah saya sudah bisa menikmati emasnya sekarang? No. Ya. Terus gimana, Pak? Untuk gaya hidup,
untuk keseharian saya dari mana? Ya, setahun pertama adalah masa puasa Anda. Setelah terkumpul sekilo, Anda harus puasa. Makanya kenapa beli emas tidak boleh hari ini, bulan depan jual. Janganlah menjadi seorang trader dalam dunia emas. Ya, orang-orang yang begitu itu trader. Trader itu maksudnya apa? Cuma ngambil untung dikit-dikit, tahan ya, setahun minim. Ya, setahun. Maka pastikan yang Anda sisihkan, Anda kuatkan untuk bisa mencapai ini adalah uang-uang dingin. Uang-uang dingin didapat dari mana? Itu tadi barang pribadi Anda itu dingin semua. Yang notabene-nya tergeletak gitu aja di rumah. Udah bikin penuh rumah. Misalnya kursi, sofa banyak, jual. Motor banyak, jual. Sisakan yang benar-benar Anda butuhkan. Ya, catat. Yang benar-benar Anda butuhkan. Oke, masa simpan minimal 1 tahun. Selama setahun, gimana Pak? Anda harus berjuang seperti biasa. Seperti halnya tidak terjadi apa-apa dengan Anda. Jadi keseharian Anda puasa setahun pertama. Jangan datang misalnya biasanya makannya nasi Padang, ya sesederhana mungkin dengan gaya hidup Anda. Ya, seperti biasanya. Ya, puasa tidak boleh sentuh sedikit pun emas yang sudah Anda simpan. Harus minim setahun, karena di situ ujian Anda. Itulah kenapa tadi saya sarankan sewa safe deposit box. Maaf sekalian promosi ya. Oke, berikutnya apa? Kenaikan emas rata-rata per tahun itu stabil Bapak Ibu. 10-15%. Ini saya ngomong hal yang kurang nyaman loh. 10-15%. Percaya nggak Anda bahwasanya pernah dalam 1 tahun itu emas bisa naik berapa kali lipatnya dari standarnya? Ya, maksudnya gimana Pak? Karena di tahun itu ada banyak krisis. Krisis Yunani, krisis Itali, ya. Pengaruhnya di mana sih Pak? Emas itu kok bisa naik begitu? Ya, karena yang saya bilang tadi, suplainya terbatas, yang mau banyak. Suplai terbatas, yang mau banyak, harga naik. Ya, ditambah berkurangnya orang kepercayaan terhadap mata uang. Akhirnya apa? Borong emas. Begitu ada krisis, ya, orang nggak percaya ke negaranya, akhirnya beli emas. Ya, seperti negara Cina misalnya. Negaranya membatasi setiap orang punya aset sekian sekian sekian, berpengaruh ke kenaikan emas. Kenapa? Warganya borong emas. Venezuela, negaranya kolab, ya. Orang-orang yang super rich, crazy rich di sana untuk menyelamatkan asetnya langsung dibelikan emas sebelum uangnya terus turun, ya nilainya. Oke, saya akan lanjut. Jadi kenaikan emas rata-rata adalah 10-15%. Anda tidak boleh serakah. Pakailah sesuai kebutuhan Anda, ya. Oke, saya lanjut. Setelah masa simpan 1 tahun, ya silahkan Anda ambil. Mau emasnya naik turun, Anda ambil 10%, tutup brankas. Tutup safe deposit box Anda. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Jadi kalau misalnya nih, tolak ukur menyimpan Anda adalah tergantung dari bagaimana Anda gaya hidup dalam 1 bulan. Biaya hidup dalam 1 bulan Anda berapa? Ya, misalnya, kenapa saya tulis kilo? Karena kalau Anda tidak cukup dengan uang 10 juta per bulan, naikkan standarnya. Oh, berarti standar saya 2 kilo. Karena saya nggak cukup, Pak, 10 juta. Saya pinjam 20. Oke, naikkan standarnya 2 kilo. Pak, saya nggak butuh 20, nggak cukup. Saya 50. Naikkan 5 kilo. Ya, terus hanya Anda yang tahu jawabannya, bukan saya. Masing-masing orang beda. Pak, saya 1 juta cukup. Berarti standar Anda sebenarnya 100 gram cukup, tapi dengan sekilo Anda jauh lebih baik. Kenapa? Selisihnya jangan merubah gaya hidup, selisihnya Anda bisa pakai untuk bisnis lagi sehingga menggemukkan tabungan safe deposit box Anda. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya ngasih contoh saja dengan uang yang Anda ambil, dengan emas yang Anda ambil 10% saja untuk memenuhi gaya hidup Anda, untuk jalan-jalan, ganti mobil, bisnis baru, ya. Kenapa saya bilang tadi kalau punya 12 kilo dengan uang 100 juta Anda bisa buat bisnis Pak tiap bulan. Beli franchise misalnya. Ya, beli franchise, ganti mobil, ya. Sedekah tentu Anda wajib keluarkan zakatnya ya. Setelah dikeluarkan zakatnya, sisanya itu baru bisa Anda nikmati. Buat jalan-jalan, buka bisnis baru, bisnisnya sudah jalan ternyata 6 bulan tutup, is okay. Karena apa? Tahun depan Anda dimodalin lagi. Pak, emasnya berkurang.
Nanti kita bahas lebih dalam tentang ini. Ya, jadi kuncinya adalah dengan emas 1 kilo yang Anda punya, maka sebenarnya tanpa aktivitas apapun yang Anda lakukan selama 10 tahun, Anda bisa dibiayai dari emas 1 kilo ini, Bapak Ibu. Ya, kita belajar nggak kemarin dari kejadian COVID, bagaimana kita di rumah, disuruh stay di rumah, nggak boleh ngapa-ngapain, ya, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan. Dari emas Anda bisa. Ya, oke, saya lanjut. Terus, kalau Anda sudah pakai, penuhi lagi sumur Anda, emas fisik Anda dari hasil bisnis atau dari investasi, ya. Jadi, investasi misalnya dari uang yang Anda ambil dari emas tadi, Anda buka bisnis, dapat profit, belikan emas lagi, belikan emas lagi. Pak, nggak ada yang berhasil. Ya sudah, tahun depannya ambil lagi 10%, begitu lagi. Ya. Jadi, hidup Anda mendapatkan ketiganya, waktu, uang, sama kesehatan. Karena apa? Anda jalan-jalan mulu. Waktu bareng keluarga 20 berapa? 24 jam bareng keluarga, ya. Kemudian waktu, uang Anda punya karena dimodalin dari emas, dari kenaikan emas. Anda mau apa lagi tuh? Kesehatan, Anda bisa olahraga, bisa berobat yang jauh lebih baik, terus makan makanan yang lebih bagus dan seterusnya untuk kesehatan Anda. Ya, jadi setelah Anda mendapatkan akses mengambil modalnya 10%, mengambil selisihnya tadi, ya, jika ada keuntungan, terus naikkan standarnya. Jangan berhenti di sekilo. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu. Karena saya pengen mengajarkan kepada Anda yang dasarnya dulu, entry level dulu. Ya, oke. Penuhi lagi emas fisik Anda dari hasil bisnis atau investasi. Ya, jadi kalau bisnis nggak berhasil, it's okay. Investasi nggak berhasil, it's okay. Karena apa? Anda tinggal menikmati. Ya, modalnya dari mana? Dari selisih kenaikan itu. Pak, emasnya kan berkurang. Dari sekilo jadi sekian, dari 900 berapa tuh? Dikurangi 120. Jadi 880, Pak. Yang Anda hitung adalah pada saat Anda membeli emas, kalau dirupiahkan saat itu berapa? Misalnya nih, saya dengan sekilo 1 miliar. Tahun depan saya ambil 10%. Anda kalau sisa emasnya yang Anda punya itu Anda jual, itu juga lakunya 1 miliar. Maksud saya adalah uang Anda tidak berkurang. Ya, 1 miliar ya 1 miliar terus. Anda kan cuma ngambil selisihnya. Memang dari sisi emasnya berkurang. Tapi percayalah, emas semakin tahun semakin sedikit. Semakin sedikit diambil, tapi nilainya sama. Maksudnya gini, dulu berangkat haji, berangkat umroh, misalnya butuh 20 dinar. Semakin maju ternyata hanya 10 dinar. Semakin maju ternyata hanya 5 dinar. Maksudnya apa? Tanpa keahlian apapun, Anda sudah bisa hidup dari emas, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya. Maaf, percaya ke Allah. Ya, saya lanjut. Oke, berikutnya, keluarkan zakatnya per 85 gram atau 2,5%. Nanti akan kita ajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya yang lebih mudah, ya, selain emas. Karena sebenarnya emas tidak hanya satu, Bapak Ibu. Ada macamnya lagi nanti yang bisa jadi opsional. Saya akan lanjut. Lanjut apa enggak nih, Bapak Ibu? Boleh ketik di komen, karena kita sudah 1 jam ternyata. Lanjut Pak Rozi, lanjut. Lanjut ya. Oke, saya akan lanjut. Kayaknya udah tambah semangat nih ya. Pokoknya habis ini ada PR ya. Lanjut. Oke, alhamdulillah masih lanjut. Saya akan lanjut. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Eh, nah, makanya nanti di setiap grup jangan leave ya. Kenapa? Informasi berikutnya ada pembinaan. Ya, saya akan bantu nanti dengan semacam tadi tabel tangga, terus kita akan bantu Pak bisnisnya seperti apa Pak yang bagus. Karena kan pemateri bukan saya aja. Pemateri yang lain juga dahsyat-dahsyat ya. Pak, saya masa lalu saya masih belum bagus, Pak. Amanah saya masih banyak, Pak, gitu. Nah, amanah Anda harus selesaikan, tapi nanti ada ilmunya juga. Maka menyelesaikan yang lama dengan new Anda. New Anda yang baru gimana? Ya ini yang benar, gitu. Ya, dengan fokus ke ini Anda nggak kenal lagi namanya pinjol. Anda nggak kenal lagi namanya Bang Toyib, Bang Harian. Ya, sudah fokus ke sini aja. Ya, jadi pindahkan semua aset Anda yang tidur, yang nggak produktif,
Fokus ke sini. Oke, saya akan lanjut berikutnya. Nah, ini dia yang saya perlu share ke teman-teman. Ini sebenarnya menjadi apa ya? Kegelisahan dari setiap orang yang sudah nyimpan emas. Ya, saya nggak cek cuma 1, 2, 3 orang, semua orang. Tapi kebanyakan mereka nggak sadar ya bahwasanya ini persoalan terbesar dari seorang yang menyimpan emas. Ya, rahasia terbesar dari strategi menyimpan emas adalah spirit buyback-nya. Kan Anda mau merupiahkan dari emas yang Anda ambil setiap tahunnya. Ya, kalau Anda tidak bertemu dengan strategi yang tepat, maka kenaikan emas yang harusnya bisa maksimal Anda nikmati, ya Anda berbagi, ya berbagi maksudnya berkurang. Maka disinilah saya akan share kepada Bapak Ibu tipsnya. Maka tips terbaik menyimpan emas, ya tidak sembarangan menyimpan begitu saja Bapak Ibu. Logam mulia banyak, ya tapi yang terbaik sebaik-baiknya logam mulia yang Bapak Ibu simpan adalah 24 karat. Spirit buyback-nya bagus dan bisa dijual di mana aja, harga sama. Ini kuncinya. Ya, harga sama. Karena berapa banyak? Saya di Depok. Saya pergi ke Jawa Timur, saya pergi ke Aceh. Begitu saya jual emas yang sudah saya simpan, ya, yang saya sudah besarkan seperti anak sendiri selama setahun, begitu sudah mau dijual, ternyata kenaikannya, harganya suka-suka yang punya toko emas. Ya, ini. Maka ini dia Bapak Ibu. Saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu dinar khairul razikin, ya. Jadi kita sudah tahu tadi itu emas. Ini juga emas. Dinar khairul razikin itu apa, Pak? Ya. Dinar khairul razikin sama juga logam mulia 24 karat, ya, berukir makna di situ. Ada contohnya nggak, Pak? Ada nih. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Emas bentuknya kotak, berukir, di situ ada doa, ya, mendekatkan kita dengan impian kita. Pak, ada lagi nggak yang lain? Ada. Tuh, lebih jelas. Ya, ini dinar khairul razikin. Anda bisa menyimpan emas dalam bentuk dinar. Tidak hanya emas yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena yang beredar saat ini, mohon maaf, ya, itu ada dibeda-bedakan. Pak, kemasannya nggak bagus. Pak, ini tahun lama. Ini tahun 2001. Harganya segini, Pak. Ya, kenapa Bapak tahu? Ya karena saya pernah jual. Pak, ini tahun 2022. Mohon maaf ya, Pak. Harga 2020 sama 2023 beda, Pak. Kenapa dibeda-bedain? Ini emas sama, A sampai Z sama, bahan dasar emas. Ya, inilah sebenarnya strategi-strategi yang sebenarnya kalau saya pribadi kurang sepakat dengan itu. Kita udah effortnya nyimpen setahun, dijebak, bahasanya nggak pas. Ketika mau jual, harusnya mendapat harga yang pantas. Itu. Dengan cara apa? Ini yang saya sampaikan tadi, sprint. Agar apa? 13%, 10% yang Anda ambil dari emas Anda, dari simpanan Anda, itu bisa maksimal Bapak Ibu. Maka begitu Anda menyimpan dalam bentuk dinar khairul razikin, ya, sudah Anda menghidupkan sunnah di sini. Kalau Anda Muslim, tentu mendekatkan Anda dengan Ka'bah. Ya, ini akan jadi LOP yang bagus. Terus ketika butuh uang, Anda jual dimanapun harga sama. Tidak ada beda-bedanya. Terus, Pak, saya udah nyimpen 3 tahun. Ada nggak pembedaan harga? Tidak ada. Nah, itu. Ya. Oke, terus Pak, ada lagi yang lain. Ini lebih jelas ya, 10 dinar 42,5 gram. Satu keping setara 50 gram. Jadi, Pak, saya belum sampai levelnya ke situ. Gimana, Pak? Ya udah. 1 gram Anda bisa. Kita juga ada kok itu. Seperempat dinar, setengah dinar, ya. Kenapa sih Pak harus dinar? Karena kan Anda harus keluar zakat. Kalau Anda seorang muslim, ya, dengan dinar Anda lebih mudah. Ya, dengan dinar Anda lebih mudah, hanya keluarkan setengah dinar, ya. Setiap dinar ataupun emas yang Anda simpan sudah sampai setahun, itu Anda tinggal keluarkan saja setengah dinarnya. Jika seandainya yang terkumpul dari dinarnya itu kurang lebih 85 gram. Per 85 gramnya Anda keluarkan itu, ya, setengah dinar. Oke. Nah,
untuk pertanyaan lebih lanjut tentang dinar khairul rezikin, silahkan nanti diskusi di grup ya, di mana Anda berada saat ini. Ya, Anda silahkan bertanya dan pastikan masih stay. Karena apa? Masih ada loh episode 2, episode 3, episode 4. Anda nggak mau tuntas nih belajar ilmu panen emas. Wajib tuntas, karena kan Anda pengen solusi. Ya kan? Berhenti dengan cara lama, pakai cara baru yang sekarang. Ya, oke. Itu dia preview malam hari ini. Saya ingin tanya jawab. Oke, silahkan. Monggo. Saya stop dulu. Kita akan tanya jawab. Yuk, boleh. Kita sudah 1 jam ya. 1 jam kurang lebih. Baik, Bapak Ibu, silahkan boleh bertanya. Saya akan jawab 2 atau 3 pertanyaan. Mas Fahri boleh. Tinggal dipilih teman-teman. Kita diskusi ya. Siap, baik Pak Rozi. Oke. Kita diskusi, silakan. Pak Rozi yang milih itu kan ada yang angkat tangan. Pak Rozi silahkan mau pilih yang mana? Baik, boleh mulai dari Bu Tuti Supriyati. Bu Tuti, baik. Silahkan Bu Tuti yang sudah angkat tangan. Saya berikan waktu untuk unmute. Ya, enggak. Silakan Bu Tuti. Kita di sini diskusi ya, diskusi serius. Diskusi. Oke, yuk silakan. Bu Tuti. Oke, ayo silakan Bu Tuti. Belum ada suaranya? Belum ada responnya Bu Tuti. Oke, saya skip dulu. Next, siapa? Oke. Bu Novi. Coba yang dari umum. Apa ini? Dari Arif, umum. Rowar. Majini. Oke, saya coba minta Astu Unmute. Ada nggak orangnya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini saya merasa bersyukur sekali kembali reuni dengan teman-teman yang dahsyat. Setelah beberapa bulan yang lalu kita berpisah, walaupun kita berpisah beberapa bulan yang lalu, tapi tetap di hati semua satu sama terhubung. Ya. Kemudian yang ingin kami seringkan di sini terkait dengan menabung emas dari level pemula ini, karena kemarin ini kami sudah alhamdulillah program-program yang kita jalankan ini alhamdulillah kita sudah praktekkan di lapangan, termasuk DGTM kemarin ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang kami datangi dan ternyata mereka ini masih banyak yang ragu-ragu ya. Masih banyak yang ragu-ragu persoalan tentang penyimpanan ini, Mas. Ya, penyimpanan. Oke, buyback ada 2 ini. Pertama penyimpanan, yang kedua buyback. Ya, buyback. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Insya Allah, kalau misalnya ada solusi penyimpanan, karena rata-rata konsumen yang kami bicara ini, dia bilang, gimana Pak, kami yang menyimpan atau perusahaan yang menyimpan? Saya bilang, untuk saat ini konsumen sendiri yang menyimpan. Dia bilang gini Pak, kami kan sering ini biasa keluar rumah, biasa jarang ini, jadi khawatirnya dia dan sampai nanti pada saat dia tidak ada, ini dia punya kepingan-kepingan itu bisa ini. Tapi saya bilang insya Allah titip sama Allah aja, insya Allah aman. Oke. Tapi yang sampai sekarang ini ya mungkin kita masih perlu pikirkan seperti apa nanti tekniknya ke depan. Kemudian yang buybacknya ini, Mas Rosi, ini perlu juga kita permudah lah, misalnya setiap wilayah ya. Misalnya kami ini dari Sulawesi Barat lah ya, walaupun masih dekat dengan Makassar ya, dekat Makassar Sulawesi Selatan, insya Allah kalau memang kita berikan kemudahan-kemudahan kepada para konsumen kita ini, insya Allah pasti mereka akan banyak berhijrah. Bahkan waktu kami kemarin sosialisasi di lapas itu karutangnya bilang apa? Betul-betul ini Pak, pasti nanti kita akan dicari orang Pak, kalau nanti orang sudah paham ilmunya tentang ini. Kenapa? Karena dia sudah paham sekali tentang emas itu dari tahun ke tahun itu condong naik terus 10-15%. Jadi saya kira baik Pak Arifudin sudah dapat poinnya. Jadi gini,
Saya akan jawab 2 pertanyaan dari teman-teman dan 3 pertanyaan dari chat ya, biar nanti beberapa biar bisa kita akomodir. Yang pertama yang pertama terkait tadi, Pak, itu terkait safe deposit box kapan? Insya Allah bulan ini ya, bulan ini Bapak Ibu sudah bisa itu sewa safe deposit box dengan harga sangat terjangkau ya. Nanti insya Allah koperasi nanti yang akan menjelaskan ini ya, koperasi. Terus yang kedua, Pak, percayalah terkait buyback. Kita juga saat ini sedang penjajakan untuk kemudahan dalam proses buyback dengan Bank BUMN. Jadi tersebar di seluruh Indonesia, nantinya buyback itu tidak hanya ke mitra, tapi juga bisa ke mitra kita dari Bank BUMN ini. Nanti resminya kita rilis, oke? Oke, itu ya, oke. Sip. Selanjutnya, saya coba akan jawab dari pertanyaan di chat. Oke, saya coba baca. Posisi safe deposit box di mana? Safe deposit box ada di pusat di mana Anda beli kalau dinar. Pak, kalau emas piye, Pak? Nah, kita nggak terima emas. Anda kalau emas silahkan ke bank. Ya, Anda datang ke bank. Tapi kalau dinar, kita bisa fasilitasi Anda beli misalnya, Pak, saya di Hong Kong. Daripada uang saya habis, bisa nggak, Pak? Saya beli langsung masukin ke deposit box saya. Bisa. Pak, saya di Arab Saudi. Saya pengen menyimpan dalam deposit box saya. Bisa nggak, Pak? Bisa. Gitu. Ya. Terus kemudian apa lagi? Jadi memudahkan Anda. Misalnya, Pak, saya pengen nanti saya ambil aja kalau pas ke Jakarta sekalian semuanya. Jadi saya bisa taruh dulu di deposit box saya. Deposit box adalah komitmen Anda, kesungguhan Anda untuk memulai first step ini. Kalau Anda tidak punya deposit box, safe deposit box, maka bisa saya bilang Anda main-main, Anda bercanda, ya. Jadi ilmu malam ini nggak akan Anda bisa praktekkan gitu, karena deposit box itu mutlak Anda punya, karena itu mengetes Anda menghindari dari tergiur untuk mencairkan. Belum waktunya jangan. Ya, Bismillah ya, punya semua ya. Oke, oke, sebentar, saya coba. Pak, kalau kita punya rezeki, tapi masih punya amanah, apa yang harus dilakukan? Bayar hutang dulu, apa beli emas? Wajib Anda bayar dulu amanah Anda, ya. Karena amanah itu memang itu ya harus kita selesaikan dahulu Bapak Ibu. Karena kalau berkaitan dengan orang, mereka kan juga bisa jadi uangnya dipakai untuk kebutuhan hidup dia. Ya, jadi pastikan selesaikan dulu semua persoalan Anda. Pak, sebaiknya dari Bu Tia, Pak sebaiknya enak nabung yang gramasi besar, apa yang kecil jika kita mau mengalihkan aset. Anda lihat kemampuan Anda saat ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya ini entry level 0. Saat ini nggak punya apa-apa, Pak. Berarti Anda mulai dari 0. Pak, saya sudah tahapan saya ini saat ini kemampuan saya untuk memindahkan aset di angka 10 dinar kayak yang tadi ya. Kurang lebih itu biayanya kurang lebih sekitar 50-an juta berarti. Berarti mulai dari situ sesuai kemampuan Anda. Ya, jangan pernah membebani diri Anda sesuatu yang Anda tidak mampu. Ya, fokuslah dengan kemampuan Anda saat ini. Oke, berikutnya saya coba akan jawab. Oke, posisi safe deposit box udah dijawab. Afwan Pak Rozi, bagaimana caranya membeli dinar dengan kondisi punya mana? Anda kan belajar di panen emas ini tidak satu episode ini. Nanti pematerinya kan nggak cuma saya. Anda bisa belajar karena nanti ada sesi khusus tentang hutang apa ya tadi ya? Selesai amanah dengan emas ya. Nanti di pemateri berikutnya saya simpan. Pak, apalagi nih ya? Oke. Jadi pastikan Bapak Ibu yang saat ini berada di grup-grup, Anda tanyakan kepada di grup itu biar diskusi hidup ya. Oke. Oke, saya coba lanjut. Mas Rosi, uang pensiun bisa diemaskan, Kak? Wajib. Ya, bukan bisa lagi, wajib. Anda mau menyelamatkan uang Anda kan? Ya, wajib. Ya, jangan pernah coba-coba di luar emas. Karena apa? Sudah cukup belajar waktu COVID kemarin 2 tahun. Gak gampang, beneran. Ya, gak gampang.
emas ini bisa menjadi dana darurat Anda juga. Dana darurat itu maksudnya gimana, Pak? Kondisi di mana Anda tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak ada bisnis. Ini dana darurat yang bisa Anda pakai, ya. Oke. Oke. Bentar, ini banyak sekali pertanyaannya. Apakah emas dinar? Ini tadi ada yang bertanya. Nur Halimah. Apakah emas dinar bisa dijual di toko emas? Karena di toko emas belum ada yang buyback emas dinar. Dinar yang kita sampaikan tadi, kita kan komunitas, ya. Pastikan Anda jual juga di mitra-mitra kita untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan acuan kita. Apalagi nanti kita bekerja sama dengan Bank BUMN, itu rate-nya juga mengikuti kita, ya, mengikuti acuan kita, edaran harian, sehingga memudahkan dalam link-link yang ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi DNA-nya emas, DNA-nya dinar yang tadi saya sampaikan di akhir presentasi itu juga emas, Bapak Ibu. Perlu digarisbawahi itu juga emas, dijual dimanapun laku. Di Dubai laku. Karena emas 24 karat dites sama, dia dari sumber tambang yang sama, ya. Oke. Bagaimana cara mengambil uang 10% dari emas yang kita depositkan? Ingat, ya, emas yang Anda simpan dalam safe deposit box, kendali 100% di tangan Anda. Ya. Maka kenapa tadi saya sarankan menyimpan dalam itu? Karena itu menghindari diri Anda yang seliuran di kepala itu godaannya banyak, itu diskon, itu apalah yang itu lucu, apalagi nih yang bikin kita akhirnya menjual emasnya itu. Ya. Jadi Anda tinggal ambil setelah setahun, ambil emasnya 10%. Jadi kalau Pak saya punya 5 kilo, ambil 500 gram. Ya, berbuatlah sesuatu dengan 500 gram tadi, 500 juta. Pak, saya pengen bikin yayasan, bikin. Pak, saya pengen ganti mobil, ganti. Pak, apalagi? Saya mau neraktir ini, marbot umroh, silahkan. Ya, apalagi? Terserah Anda. Banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan Anda menyimpan emas, ya. Oke, apakah emas dalam bentuk perhiasan? Oke, saya lanjut lagi. Pak, tiap bulan ada beli 1/4 dinar atau 1 gram. Nanti kalau udah kekumpul, baiknya ditukar ke dinar yang nilainya lebih tinggi. Ya, itu kembali kepada Anda. Ya, kembali kepada Anda. Boleh Anda puzzle. Kalau di dinar itu kelebihannya puzzle. Jadi Bapak Ibu, ya kalau menyimpan 1/4, terus udah terkumpul 4, saya mau tukar ke 1 dinar, langsung bisa puzzle. Misalnya 1/4 terkumpul 8, saya pengen tukar 2 dinar, langsung bisa. Ya, gitu. Jadi langsung, Pak, sewa safe deposit box-nya piro? Nah, segera kita info nanti di setiap grup-grup Bapak Ibu berada, ya. Jadi saya tagih janji Bapak Ibu, pastikan komit punya safe deposit box. Kalau di rumah gimana, Pak? Godaannya gede. Saya udah punya, Pak, brankas di rumah. Ya kalau Anda tahan godaan, tapi kenyataannya enggak. Karena apa? Tiba-tiba saudara datang, tolonglah, ini 5 hari belum makan misalnya. Tolonglah, nanti ini biangnya kita nggak konsisten gitu. Ya, apalagi, aduh ini mobil kayaknya perlu dimodif dan lain sebagainya. Udah stop. Stop. Anda fokus dengan kebutuhan hidup Anda saja. Gaya hidup dan lain sebagainya, puasa. Ya, sebentar lagi bulan puasa. Oke. Alhamdulillah, ini kayaknya udah 3 jam kita ya. Belum ya. Nanti segera diinfo terkait safe deposit box. Insya Allah itu dari koperasi. Jadi biar nyaman ya kita. Tapi poinnya saya nyampaikan kepada Anda, komit kita di panen emas. Saya tidak meninggalkan Anda hanya di Zoom kita malam hari ini. Tapi terus berada di dalam grup karena kita kasih pembinaan-pembinaan berikutnya kepada Anda. Jadi Anda itu nggak sendirian nih. Karena jujur ya Bapak Ibu, ilmu ini di luar yang sekarang Bapak Ibu belajar, ya, ilmu ini sebenarnya berbayar. Ya, ilmu ini sebenarnya berbayar 700.000 sebenarnya, ya. Tapi beruntunglah yang malam hari ini belajar, kita free-kan. Dengan cara apa? Dengan catatan apa? Komit di setiap grupnya mau belajar episode-episode berikutnya. Karena setelah ini udah fokusnya pembinaan. Setelah 4 episode, nanti kita bantu dengan seperti apa sih Pak? Contoh tabelnya, seperti apa sih Pak? Safe deposit box-nya misalnya. Ya, jadi insya Allah
Anda tidak akan tergoda lagi untuk menjual emas belum pada waktunya. Oke, saya kira itu alhamdulillah sudah 1,5 jam kita berada di sini. Apa perlu satu lagi pertanyaan? Gimana? Ada, coba jawab di komen. Lanjut apa gimana nih? Ya, nanti Mungkin cukup dulu Pak Rozi, Oke. karena nanti mungkin kita akan serahkan ke teman-teman yang mengundang di grup, Ya, bisa berdiskusi di sana. Dan sebagai informasi aja Bapak Ibu, ini baru pertemuan yang pertama. yes. Akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, akan ada ilmu-ilmu yang lebih dahsyat lagi. Coba tulis di komen Bapak Ibu, siapa yang mau ikutan lagi belajar ilmunya? Saya pengen tahu, silahkan coba komennya. Saya mau. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah, keren banget. Oke, Pak Rozi, silakan mungkin ada kata-kata penutup terakhir Pak Rozi untuk kita belajar webinar emas kali ini. Silahkan Pak Rozi. Oke, saya sampaikan kepada teman-teman semua, Pak, materi Pak panen emasnya di mana? Kalau ada yang bertanya begitu, percayalah Bapak Ibu sekarang masih berada di tahap menanam, ya. Manennya itu nanti, ya. Kalau kecuali Anda sekarang punya aset langsung dijual, ada sekilo, Anda bisa manen di tahun depan, ya, seperti itu. Oke, saya kira itu. Pastikan Anda komit dengan keinginan Anda, sebesar keinsafan Anda, sebesar itu pula keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.